di sekolah minggu. Saya Papa Owen. Kamu siapa? Owen. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pertobatan Saulus. Teman-teman udah siap belum? Owen udah siap belum? Iya, saya sudah siap. Iya, siap sekolah minggu. Owen, kamu pegang apa di belakang? Mainan Optimus Prime dan penjahatnya. Oh, penjahatnya. Optimus Prime itu apa? Optimus Prime? Optimus Prime itu robot. Robot bisa berubah jadi apa? Truk. Waduh, jadi truk ya. Jadi berubah dari robot menjadi truk. Oke, itu adalah transformasi namanya. Transformasi. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada juga yang bisa berubah, Wan. Apa seperti apa? Binatang apa, Wan? Kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Kupu-kupu pertamanya dari apa, Wan? Telur. Oke, yang kedua larva. Habis itu jadi apa, Owen? Pupa ya, Owen? Pupa itu kepompong, Owen. Habis kepompong itu apa ya larva lupa, Owen? Oh, kupu-kupu hebat ya. Kupu-kupu transformer juga tuh, transformasi juga. Wan, ada juga Wan orang yang berubah dari yang jahat menjadi baik. Siapa kira-kira ya Wan ya? Pertobatan siapa Wan? Saulus. Yuk kita nonton sama-sama yuk. Oke, kita mulai aja sekolah minggu hari ini. Oh iya, sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu yuk. Yuk kita bernyanyi dulu. Oke, bernyanyi. Judulnya Aku Berubah Karena Yesus. Betul nggak Wan? Betul. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk ayo kita nyanyi sama-sama. Oke, sip. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebagai Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat kau berikan pada kami semua. Saat ini kami mau belajar sekolah minggu. Tuhan berkati agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan. Kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap semangat. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik tahu tidak hewan yang mengalami perubahan bentuk dari kecil hingga besar? Nah, salah satunya adalah hewan katak. Adik-adik tahu tidak hewan katak? Ayo, siapa yang tahu?
Nah, bagi yang belum tahu, kakak punya sesuatu nih. Tara! Kakak punya gambar perubahan bentuk hewan katak. Nah, katak itu tidak tiba-tiba menjadi besar, tetapi katak itu dimulai dari apa? Hayo. Iya, benar. Katak itu dimulai dari telur katak. Nah, coba lihat telur kataknya warna hitam dan banyak ya. Lalu lama-kelamaan telur katak ini berubah menjadi berudu atau kecebong. Nah, lama-kelamaan lagi kecebong atau berudu ini berubah lagi menjadi berudu yang mempunyai kaki dan bentuknya lebih besar. Nah, lama-kelamaan juga berudu tadi berubah menjadi katak kecil yang mempunyai 4 kaki dan juga ekor. Nah, setelah itu katak kecil ini berubah lagi menjadi katak yang besar atau disebut dengan katak dewasa. Iya, badannya lebih besar, kakinya lebih kuat, matanya lebih lebar ya. Nah, setelah kita belajar tentang perubahan bentuk hewan katak, pada sekolah minggu hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang juga mengalami perubahan. Tetapi bukan perubahan bentuk tubuhnya ya, tetapi perubahan rohaninya. Adik-adik penasaran tidak ya siapa orangnya? Nah, ikuti terus ya sekolah minggu hari ini dari awal hingga selesai, oke? Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Cerita hari ini berjudul Pertobatan Saulus yang diambilkan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Saulus adalah orang yang tadinya jahat menjadi orang yang sangat baik. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, sama-sama kita saksikan video berikut ini. Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap rumah. Cia! Di sini persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Saulus. Berkata Adonai Eloheinu melek Allah. Ananias. Saya di sini, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk
dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal ini. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis, mulailah hidup baru, muliakanlah Tuhan. Hatiku telah berubah. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya, melakukan semuanya dalam kebodohan. Bukankah itu Saulus dari Tarsus? Dia bicara tentang Yesus sekarang. Tahun lalu dia menangkap keluargaku di Yerusalem. Jangan dengarkan dia. Dia pura-pura. Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi karena itulah aku beroleh kemurahan agar di dalamku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya. Bagaimana ceritanya? Menarik kan? Sekarang waktunya pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah yang berbicara dengan Saulus? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu Saulus diliputi cahaya dari langit. Lalu dia mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada Saulus setelah 3 hari ia mengalami kebutaan? Ayo, ada yang bisa menjawab lagi? Ya, jawabannya adalah Saulus dapat melihat kembali dan menerima Roh Kudus. Pada saat itu Tuhan Yesus mengutus Ananias untuk bertemu dengan Saulus. Ia menyuruh Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus sehingga Saulus dapat melihat kembali dan menerima Roh Kudus. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perasaan Ananias pada Saulus? Jawabannya adalah Ananias merasa takut karena Saulus banyak melakukan hal buruk kepada pengikut Tuhan Yesus dan telah diberi kuasa oleh imam besar untuk menangkap siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang keempat, mengapa perasaan Ananias berubah terhadap Saulus? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus berbicara kepada Ananias bahwa dia telah memilih Saulus untuk membantu pekerjaannya. Anak-anak, kita sebagai anak Tuhan harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Sekian cerita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
tetap semangat ya. Gimana nih cerita hari ini? Menarik kan? Sudah lihat semuanya ya? Nah, sekarang Bu Guru jadi ingin bertanya, kira-kira siapa di antara kalian yang pernah bersikap tidak baik, pokoknya bad deh terhadap orang lain? Boleh loh tunjuk tangan. Nah, Bu Guru juga tunjuk tangan. Wah, jadi malu. Kenapa sih Bu Guru tunjuk tangan? Karena Bu Guru juga punya cerita. Dulu, zaman Bu Guru masih kecil, setiap hari Minggu pagi, kalau Bu Guru dibangun sekolah Minggu, pasti Bu Guru akan marah. Bu Guru akan ngambek. Duh, lagi enak-enak tidur, kenapa sih dibangunin? Tapi, Mama Bu Guru bilang, "Nak, sekolah Minggu itu asik deh. Kamu bisa tahu tentang cerita Alkitab, kamu bisa memuji Tuhan sambil bernyanyi, dan kamu juga bisa menyapa Tuhan melalui doa. Dan di gereja, kamu tidak sendiri. Ada guru-guru dan ada teman-teman." Nah, dari situ Bu Guru berpikir, ternyata benar ya apa yang dikatakan Mama. Gak seharusnya aku marah dan ngambek kalau dibangunin sama Mama. Dan aku harus berjanji nih, dari sekarang aku harus rajin ke sekolah Minggu. Pokoknya aku harus tetap semangat. Nah, sama cerita kita hari ini tentang Saulus. Kalian tahu gak sih, Saulus dulu juga punya pikiran yang tidak baik. Dia gak suka sama orang-orang yang percaya dan pengikut Tuhan Yesus. Tapi, pada saat Tuhan Yesus melakukan penjumpaan rohani terhadap Saulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Saulus berubah pikiran. Dia menjadi taat, dia bertobat. Bahkan, dia menjadi seorang misionaris yang besar. Pada akhirnya, Saulus memberitakan kabar kesukaan tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak hebat, dari semua cerita kita hari ini tentang Saulus, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah dapat menolong kita untuk mengubah pikiran-pikiran kita dan melakukan hal yang benar. Hai teman-teman, nama saya Arkana. Ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Terima kasih, bye-bye. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-6. Halo, selamat pagi anak-anak. Setelah kita mengikuti pelajaran sekolah minggu hari ini tentang pertobatan Saulus, kita akan melakukan aktivitas membuat keranjang dari gelas air mineral yang sudah tidak terpakai. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu gelas bekas air mineral, gunting, lem, kertas lipat, strapless, dan kertas hias. Langkah pertama, kita potong gelas bekas air mineral menjadi 2 bagian. Nah, hasil potongannya seperti ini. Yang atas kita bentuk untuk pegangan keranjang. Dan setelah itu kita strapless bagian atas ke bagian bawah keranjang. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan memulai menghiasnya dengan apa yang ada tadi. Kreasinya bebas ya.
Setelah selesai dihias, jangan lupa tempelkan ayat hafalan hari ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa juga mengisinya dengan telur pasca atau snack yang bisa kita selipkan undangan untuk teman yang sudah lama tidak mengikuti pelajaran sekolah minggu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita akan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih atas pernyataanmu sama pelajaran hari ini. Berkati kami agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan tinggalkanku Tuhan, dengar doaku. Beri ampun pada pendosa, jangan kau lalu. Jangan lalu. Adik-adik, tadi kita sudah belajar sekolah minggu. Gimana, Wan? Bagus! Oh, bagus. Pesan pelajaran hari ini pertobatan tentang siapa, Wan? Saulus. Pertobatan Saulus. Allah dapat menolong kita untuk mengubah pikiran kita dan melakukan hal yang benar, Wan. Setuju? Setuju. Wan, ada penjahat berubah jadi baik, benar nggak? Betul. Oh iya, jadi kita harus berubah menjadi orang yang baik. Demikian adik-adik pelajaran sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa lagi.